Ketemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi untuk kelas 10, yaitu mengenai teori atom. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya channel kita lebih berkembang lagi. Selamat menyaksikan. Oke adik-adik, kita masuk ke materi tentang teori atom ya. Ini merupakan lanjutan dari materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang nomor atom dan nomor massa. Oke, kita ingatkan kembali mengenai sejarah atom. Dan harus ingat ya kalian, kalau konsep atom sebagai partikel terkecil di alam semesta pertama kali dicetuskan oleh Demokritus pada masa Yunani kuno. Tua sekali kan ya? Tapi baru kemudian pada abad ke-19, atom diteliti secara ilmiah. Dilansir dari Kimia Dasar pada tahun 2018 dan Ensiklopedia Britannica tahun 2015, berikut ini adalah perkembangan teori atom dari zaman ke zaman. Dan berdasarkan perkembangannya, teori atom dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama itu menurut Dalton, yang kedua menurut Thomson, yang ketiga menurut Rutherford, yang keempat menurut Bohr, dan yang kelima itu adalah teori mekanika kuantum atau teori atom modern. Nah, nanti kita akan kupas kelima teori ini secara satu persatu. Teori atom yang pertama atau yang paling tua di sini dikemukakan oleh John Dalton yang lahir pada tahun 1776 dan wafat pada tahun 1844. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama kali mengembangkan model atom, yaitu pada tahun 1803 hingga 1808. Dan hipotesis Dalton ini dia menggambarkan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Seperti pada gambar berikut, ini merupakan ilustrasi model atom menurut Dalton, di mana seperti tadi dikatakan kalau Dalton menggambarkan atom sebagai bola bulat pejal seperti bola tolak peluru. Di sini dalam hipotesanya, Dalton mengemukakan kalau atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur, kemudian atom adalah suatu yang berbentuk bola yang sederhana, yang sangat kecil, tidak dapat dibelah, tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Juga untuk unsur yang sama akan mengandung atom yang sama dan unsur yang berbeda akan mengandung atom yang berbeda juga. Tapi sampai di sini ternyata teori atom Dalton itu banyak kelemahannya. Di antaranya adalah teori atom Dalton ini tidak dapat menjelaskan bagaimana atom yang berbentuk bola pejal tersebut dia dapat menghantarkan listrik. Oke, yang kedua ada teori atom Thomson. Thomson yang merupakan penemu elektron juga, dia membuktikan kalau ada partikel lain yang bermuatan negatif di dalam atom. Dan ia juga mematahkan anggapan dari Demokritus dan Dalton yang menyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil. Pada awal abad ke-20, J.J. Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis yang bermuatan positif. Ya, di mana di permukaannya itu akan tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jadi intinya Thomson itu dia menemukan kalau atom itu dia bermuatan positif dan ada elektron yang dia bermuatan negatif. Seperti dinyatakan dalam gambar berikut. Kalau atom adalah dia yang bermuatan positif, kemudian ada elektron yang bermuatan negatif yang tersebar di permukaan atom menyerupai kismis.
Sehingga model atom Thomson ini populer dengan istilah model roti kismis. Akan tetapi, ternyata model atom atau teori atom Thomson ini dia juga punya kelemahan, yaitu teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif yang ada dalam atom. Dan yang ketiga, yaitu teori atom Rutherford. Pada tahun 1906, Ernest Rutherford menemukan adanya inti atom yang bermuatan positif. Dan inti atom itu sendiri dia terdiri dari partikel bermuatan positif yang kemudian kita sebut sebagai proton. Akan tetapi, massa elektron yang sangat kecil menyebabkan massa atom hanya berpusat di inti atom saja. Di mana atom menurut Rutherford itu adalah yang memiliki inti atom yang bermuatan positif, kemudian inti atom akan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dengan kecepatan tinggi, dan atom yang bersifat netral akan mempunyai jumlah proton dan elektron yang sama. Oke, kita lihat ini dia model atom menurut Rutherford, di mana dalam atom ada yang namanya nukleus atau inti atom yang bermuatan positif. Kemudian ada elektron yang bermuatan negatif dan dia mengelilingi inti atom dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan ternyata teori atom Rutherford ini dia punya beberapa kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti, karena elektron yang bergerak mengelilingi inti atom akan disertai dengan pemancaran energi. Selanjutnya, teori atom yang keempat yaitu teori atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr menyempurnakan teori struktur atom yang sebelumnya sudah dikemukakan oleh Rutherford, di mana Bohr menemukan pengamatan kalau elektron yang bergerak mengelilingi inti ternyata mereka mempunyai lintasan energi atau orbit tertentu. Seperti terlihat pada gambar berikut, ini merupakan gambar untuk model atom Bohr, di mana atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yaitu proton dan juga disertai dengan partikel yang tidak bermuatan yaitu neutron. Dan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom dia akan berada pada lintasan energi yang berbeda-beda tergantung dari letak kulit atau jumlah elektron yang dimiliki oleh setiap atom. Sehingga secara keseluruhan teori atom menurut Bohr bisa kita tuliskan kalau atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Kemudian, elektron dia bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Dan jika elektron berpindah ke lintasan yang memiliki energi lebih tinggi, maka elektron itu akan menyerap energi atau eksitasi elektron istilahnya ya. Dan kemudian jika elektron dia berpindah ke lintasan yang memiliki energi lebih rendah, maka elektron akan memancarkan energi atau istilahnya namanya adalah deeksitasi. Karena kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit elektron. Akan tetapi harus diingat juga adik-adik kalau teori atom Bohr ini dia juga punya kelemahan, yaitu model atom Bohr memiliki radius dan orbit. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit.
Kemudian, kelemahan yang kedua yaitu tidak bisa menjelaskan efek Zeeman, atau efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Oke adik-adik, yang kelima ada teori atom, mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum atau teori kuantum pertama kali dikemukakan oleh Max Planck, di mana atom-atom dalam suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuanta. Model atom modern yang kita yakini sekarang itu telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926 dengan menjelaskan pola gelombang partikel yang bergerak yang dikenal dengan persamaan gelombang Schrödinger. Di mana untuk teori mekanika kuantum ini juga melibatkan Werner Heisenberg yang juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi, tidak mungkin dapat ditentukan suatu kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat yang bersamaan. Dan yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Seperti terlihat pada gambar kalau model atom untuk teori mekanika kuantum itu melibatkan adanya kulit dan subkulit, sehingga nanti ke depannya ketika kita menggambarkan konfigurasi elektron yang dituliskan itu tidak hanya kulit KLMN, tapi juga sudah meliputi subkulit SPDF. Berikut ini adalah ringkasan dari materi perkembangan teori atom, di mana teori atom pertama kali dikemukakan oleh Dalton pada tahun 1803, yang mengemukakan atom hanya benda bulat pejal. Kemudian disempurnakan lagi oleh Thomson yang mengemukakan kalau atom adalah benda bulat dengan taburan elektron, bisa saya katakan seperti itu ya, dengan elektron yang tersebar di permukaannya menyerupai kismis. Kemudian yang ketiga ada model atom Rutherford pada tahun 1910, di mana dia sudah mulai mengemukakan dalam atom ada yang namanya inti atom dan ada elektron yang berputar mengelilingi inti atom. Dan yang keempat ada model atom menurut Niels Bohr pada tahun 1913, di mana Niels Bohr mengemukakan kalau elektron yang mengelilingi atom, yang mengelilingi inti atom, maksudnya dia berada pada lintasan energi tertentu yang kedepannya kita sebut dengan orbit. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima adalah model atom mekanika kuantum, di mana model atom ini merupakan penyempurnaan dari 4 metode atom sebelumnya, di mana dalam metode mekanika kuantum sudah mulai dibahas kalau elektron yang mengelilingi inti dia berada pada tingkat energi yang berbeda-beda untuk setiap kulitnya, yang kedepannya disebut sebagai subkulit. Oke adik-adik, itu tadi materi kelas 10 tentang teori atom. Semoga sampai di sini kalian bisa membedakan tentang teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, ataupun tentang teori mekanika kuantum. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Dukung terus channel kita dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai video pembelajaran kimia yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.